Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, pasca diretasnya Pusat Data Nasional PDN, tampaknya sekarang ini Menkominfo Budi Ari Setiadi menjadi bulan-bulanan baik di DPR maupun di kalangan para aktivis atau masyarakat sipil lainnya. Di DPR, Menkominfo terlihat tidak berkutik oleh berbagai kritikan dari anggota Komisi 1 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Malah Mutia Hafid sendiri mengatakan ini bukan kesalahan tata kelola yang menyebabkan hacker menyerang pusat data ini, tetapi katanya malah karena kebodohan. Masa pusat data yang sedemikian riskan tidak ada memiliki backup data. Selanjutnya kita juga melihat desakan agar Budi Ari mundur datang dari berbagai pihak. Dan malah Presiden Jokowi sendiri telah meminta agar dilakukan audit terhadap tata kelola PDN ini. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin Menkominfo Budi Ari akan menuruti jejak mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang sekarang berada di pesakitan dalam kasus korupsi BTS? Pertanyaan ini tampaknya sedang berpendar di tengah-tengah publik. Banyak yang menyesalkan Budi Ari menjadi menteri atau pembantu Presiden Jokowi, karena ada yang beranggapan Budi Ari menjadi menteri tak lebih dari karena dia adalah ketua projo, bukan karena kemampuan dia atau karena kapabilitas dia atau karena kualitas dia. Bahkan konon kabarnya Budi Ari bukanlah punya latar belakang pendidikan yang basicnya IT. Sahabat BN, dari semua gonjang-ganjing ini, mari kita saksikan himpunan dari berbagai tanggapan yang akan saya tayangkan berikut ini. Rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menkominfo dan Kepala BSSN hari Kamis dipenuhi kritik keras dari anggota Dewan. Komisi 1 DPR RI geram karena tidak ada sistem cadangan pada pusat data yang berisi data dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian menyatakan, masalah utama dari serangan siber pada Pusat Data Nasional adalah terkait tata kelola dan manajemen risiko lantaran mayoritas data instansi pemerintah yang disimpan di PDN tidak dicadangkan. Penjelasan Kepala BSSN ini kemudian direspons keras oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Mutia menyebut masalah sebenarnya bukan pada tata kelola. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan. Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung.
masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup, berarti kan? Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS Sukamta dibuat heran saat mendengar ucapan Menkominfo Budi Ari yang mengucapkan syukur pasca Pusat Data Nasional diretas ransomware. Sukamta menyebut seharusnya Budi mengucapkan innalillahi ketimbang alhamdulillah karena keamanan nasional sedang bermasalah. Kita masuk dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu. Kalau karena orang nyerang negara berat. Kayak berapa bulan lalu Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara aktornya. Itu berat. Tapi saya prihatin, Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang, bahkan bisa di-download. Begitu kok alhamdulillah, Pak. Harusnya innalillahi, Pak. Menurut saya, kalau sikap kita begini, Pak, innalillahi betul, Pak. Pakar telematika Roy Suryo buka suara selesai pemerintah pasrah dengan hilangnya data yang berada di Pusat Data Nasional atau PDN hilang selesai diretas lewat serangan ransomware. Roy Suryo mengatakan segala sengkarut masalah peretasan terhadap PDN adalah tanggung jawab Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Sehingga sambungnya, jika Budi Ari merasa tidak mampu mengemban tanggung jawab, maka harus mundur. Apabila mundur, Roy Suryo menganggap Budi Ari tidak membebani kerja Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, Roy Suryo juga mengkritisi sikap pemerintah yang menurutnya terlalu menyepelekan peristiwa peretasan PDN ini. Dia mengungkapkan meski data yang masih ada backup sudah diamankan, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukanlah jaminan. Roy menduga data-data yang sudah diambil dari peretasan terhadap PDN sudah digunakan peretas atau hacker untuk kepentingan tertentu. Bahkan sambungnya, peretas bisa masuk ke jaringan dan memengaruhi PDN lainnya yang berada di beberapa lokasi. Di sisi lain, Roy tetap mendukung upaya pemerintah yang tidak menyanggupi tuntutan pembayaran 8 juta dolar Amerika Serikat atau 131 miliar rupiah yang diminta oleh peretas. Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, menyebut pemerintah yaitu Kominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara, Polri, beserta pihaknya pasrah dengan hilangnya data di PDN selesai diretas lewat serangan ransomware. Herlan mengatakan data-data itu tidak berhasil dikembalikan dan secara terbuka, pemerintah menyatakan gagal untuk memulihkannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi enggan berkomentar terkait petisi yang memintanya mundur dari jabatannya sebagai menteri. Menkominfo diminta bertanggung jawab atas kasus lumpuhnya Pusat Data Nasional akibat serangan siber. Menkominfo Budi Ari bilang petisi yang menuntut dirinya mundur adalah hak masyarakat untuk bersuara. Budi menegaskan meski Pusat Data Nasional mendapat serangan siber, Kementerian Kominfo tidak menemukan adanya indikasi dan bukti terjadinya kebocoran data. Dan kemudian pendapat mereka lain. No comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet mendesak Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo. Petisi digalang sebagai buntut serangan siber yang melumpuhkan Sistem Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS.
Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Skar Arum menilai Budi Ari sebagai Menkominfo merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan pusat data nasional. Menurut Nenden, publik hingga saat ini belum mendengar permintaan maaf ataupun pengakuan kelalaian dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Desakan agar Menteri Kominfo Budi Ari untuk mundur dari jabatannya adalah bentuk simbolis ya, bahwa warga meminta agar ada pertanggungjawaban dari negara terkait penyerangan terhadap pusat data nasional sementara ini. Karena kami melihat dari awal hingga hari ini sama sekali kami tidak mendengar ada sepatah kata pun terkait permintaan maaf dan pengakuan kesalahan dan kelalaian ya atas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena saat ini memang PDNS ini di bawah kewenangannya Kominfo, sehingga Kominfo menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya dan keamanannya dari si pusat data nasional sementara ini. Gitu. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit tata kelola pusat data nasional usai diretas. Hal itu disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai membahas evaluasi sistem pusat data nasional bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta di Istana Kepresidenan pada Jumat lalu. Ateh menuturkan pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Adapun audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ateh menyatakan sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit. Ateh juga tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Presiden Joko Widodo akan menargetkan audit selesai. Enggak, nanti kita akan ngaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Itu berapa ini Pak yang terdampak Pak? Berapa? Wah, aku nggak tahu dampaknya mau belum diaudit. Kalau kita nanti kan nggak diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Akan ada berapa lembaga nanti Pak yang diaudit? Nggak tahu, baru rapat tadi kan belum diaudit. Dalam audit nanti yang akan enggak tata kelolanya, tata kelola sama finansialnya. Tapi sejauh ini belum pernah ada audit Pak ya mengenai PDN? Belum ada audit belum kan anak kasusnya ada tata kelola yang miss. Iya nggak tahu kan mau diaudit, baru mau diaudit bukan udah diaudit. Perintahnya auditnya apa aja sih Pak? Tadi udah saya audit tata kelola. Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara buntut dari Pusat Data Nasional yang diretas. Usai pertemuan, Menkominfo dan Kepala BSSN kompak menghindari awak media. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri buntut serangan terhadap Pusat Data Nasional di Istana Kepresidenan pada Jumat. Menteri yang hadir diantaranya Menkominfo Budi Ari Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, hingga Menkyu Sri Mulyani. Usai rapat, Menkominfo dan Kepala BSSN kompak menghindari awak media. Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan membuat unit pelaksana teknis untuk mengelola Pusat Data Nasional. Menurut Anas, Jokowi juga meminta agar dilakukan kajian dan mencari referensi unit tata kelola data pada sejumlah negara. Saya tadi menyampaikan benchmark di berbagai negara bagaimana tata kelola pengelolaan pusat data nasional. Kita ada di Kanada, India, dan berbagai negara. Ternyata memang ada unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus ini. Oleh karena itu Kemenpan sedang memproses pembuatan unit pelaksana teknis terkait dengan pengelolaan PDN. Nah, tata kelola inilah yang terkait dengan Kemenpan. Kita sampaikan tadi kita sedang kaji referensi di berbagai negara mana saja yang paling tepat terkait dengan pengelolaan PDN. Azwar enggan merespon lebih jauh ihwal kasus peretasan server PDN. Ia hanya berharap dengan langkah baru ini mampu memperkuat Pusat Data Nasional.